Halo Teknolovers, kita semua tahu kalau Asia menjadi benua terbesar di dunia. Diisi 3 negara terpadat, di dalamnya ada China, India, dan Indonesia. Selama ini negara barat dinilai sebagai negara terkuat, tapi negara-negara di Asia kini mulai menunjukkan kekuatannya secara perlahan. Kali ini pembahasan kita menarik nih, yaitu 6 negara Asia yang paling sulit ditaklukkan, yang dilansir dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk, sekalian aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru setiap hari dari channel Teknologi Populer. China. Ini nih, negara yang berpotensi jadi negara superpower. Mengapa demikian? Sebab China berani melakukan hal-hal baru, membuat persaingan dari berbagai sektor jadi seru, dan China belakangan bersitegang dengan Amerika Serikat, utamanya di bidang ekonomi. Tak hanya itu, sektor teknologi China sudah bergerak cepat untuk bisa menyaingi teknologi Amerika Serikat. Bisa kita lihat pada kemajuan teknologi transportasi yang mulai menarik perhatian konsumen global. Belum lagi soal teknologi smartphone hingga peralatan elektronik. China pun saat ini kokoh di posisi pertama untuk negara terpadat di dunia, jauh di atas jumlah penduduk Amerika Serikat. Maka pertumbuhan ekonominya bisa melesat, didukung sistem pembelian produk lokal oleh masyarakatnya. Sementara di bidang militer, dengan armada militer dan jumlah pasukan yang begitu besar, China menjadi negara paling disegani di Asia. Negeri tirai bambu memiliki 2.185.000 prajurit aktif dan 510.000 prajurit cadangan. Jepang. Negara yang dikenal maju karena sains dan teknologinya ini juga berpengaruh di kawasan benua Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengurutkan produk domestik bruto atau PDB negara-negara di dunia di tahun 2021 ini. Dan beginilah nilai pasar negara di dunia yang dihimpun dari laman Wikipedia. Terlihat Jepang berada di posisi ketiga negara ekonomi terbesar di dunia, tepat di bawah China dan bersaing di Asia Timur. Nah, untuk inovasi dan perkembangan teknologi, Jepang tidak mudah disaingi. Jepang kerap jadi inspirasi kemajuan teknologi dunia. Sebut saja soal mendaur ulang limbah radioaktif menjadi logam langka yang tidak menyebarkan radiasi, menggunakan gas alam untuk memproduksi plastik, mengembangkan robot yang dilengkapi kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi. Merek-merek kendaraan asal Jepang juga begitu menggila di pasar global. Misalnya ada Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, dan masih banyak lagi yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Lalu, bagaimana untuk kekuatan militer? Ya, beginilah keadaan Jepang yang menempati urutan kelima di dunia dari segi militer. Lagi-lagi menemani China di top 5. Personil militer aktif yang dimiliki sebanyak 250.000 personil dan 55.000 personil cadangan. India. Seperti tabel yang ditampilkan sebelumnya, India menempati posisi kelima sebagai negara ekonomi terbesar menemani China dan Jepang. India merajai kawasan Asia Selatan. Belum lagi soal kepadatan penduduk, India kini mengisi urutan kedua di atas Amerika Serikat. Maka pertumbuhan ekonomi negara ini akan terus melaju kencang. Sementara itu, kekuatan militer India berada di urutan keempat di bawah China. Alutsista mereka cukup mumpuni dengan jumlah yang bisa diandalkan. Untuk prajurit aktif yang dimiliki India sebesar 1.445.000 personil dan prajurit cadangan 1.155.000 personil. Nah, diketahui India tengah menjalin kerjasama dengan beberapa negara Eropa termasuk Prancis dalam persenjataan militer. Bahkan nih, dinding laser juga dibangun untuk melacak siapa saja yang melanggar perbatasan. Korea Selatan.
Korea Selatan menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di Asia dan ke-10 di dunia. Harus diakui, Korea Selatan saat ini semakin tajam melancarkan misinya dengan memperkenalkan budaya mereka melalui industri hiburan tentunya. Ya, kita semua tahu, demam budaya Korea semakin meluas. Tanya industri musik yang hitsnya luar biasa, tapi serial drama-drama terbaik mereka juga makin digemari. Bukankah sebagian anak zaman now lebih senang meluangkan waktu menonton drama Korea dibanding menonton sinetron dalam negeri? Atau ini hanya anggapan aku aja? Komen di bawah ya Teknolovers, opini kamu soal ini. Oke, kita lanjut. Sama seperti China dan Jepang, Korea Selatan juga cukup eksis soal teknologi elektroniknya. Sebut saja Samsung, produk yang begitu laris manis di pasaran. Hal itu membuktikan bahwa hasil rakitan mereka digilai dan diakui dunia. Kualitas yang mereka berikan membuat sebagian orang susah move on. Nah, sementara untuk kekuatan militer, Korea Selatan berada di peringkat 6 dunia dengan 600.000 pasukan aktif dan 3.100.000 personil cadangan. Wajib militer yang diberlakukan di negara ini tentu akan memperkuat militer dari sisi prajurit, sebab suatu waktu jika pasukan mereka butuh personil, setidaknya masyarakat mereka yang telah mengikuti Wamil siap untuk memenuhi panggilan negara. Pakistan. Negara ini disebut-sebut sebagai musuh terbesar India. Saat ini menduduki peringkat kelima sebagai negara terpadat penduduknya di dunia. Dari segi ekonomi, IMF memasukkan Pakistan di urutan ke-45. Tapi untuk segi militer, GFP memposisikan Pakistan di urutan ke-10 dunia. Tercatat 654.000 pasukan aktif yang dimiliki dan pasukan cadangan sebanyak 550.000 personil. Pasukan yang dimiliki Pakistan cukup disegani daerah sekitarnya, termasuk India dan China. Selain kekuatan udaranya yang kuat, Pakistan juga dinilai maju dalam persenjataan nuklir. Sejak 1972, Pakistan memulai pengembangan senjata nuklir dan menjadi satu dari 9 negara yang memiliki senjata nuklir. So, menyerang negara ini berarti harus siap menerima serangan balik yang mematikan. Indonesia termasuk negara yang semakin menunjukkan kehebatannya. Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi kekuatan militernya menempati urutan ke-7 di kawasan Asia Pasifik dan ke-16 di dunia. Pasukan aktifnya sebanyak 400.000 personil dan juga 400.000 personil cadangan. Dari segi alutsista, Indonesia juga punya banyak. Dan sampai sekarang, Indonesia terus menambah alutsista mereka dengan kemampuan mumpuni. Lantas bagaimana dengan sektor ekonomi? Saat ini Indonesia masih berada di urutan ke-16, namun ini masih sementara. Laman Ekonomi Bisnis memberitakan bahwa Indonesia diprediksi akan menempati posisi kelima, negara yang memiliki produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia pada tahun 2024 mendatang. Nah, berdasarkan data Bank Dunia atau World Bank dan IMF, sejumlah negara di kawasan Asia pun diprediksi akan mendominasi daftar negara yang memiliki PDB terbesar di dunia pada 2024. Ya, itu artinya negara-negara Asia bakal menggeser dominasi negara di kawasan Eropa. China diprediksi bakal menduduki peringkat pertama, sementara India dan Indonesia diprediksi bakal naik nih ke peringkat 3 dan 5. Wow, ikut senang ya mendengar perkembangan ini. Oke deh Teknolovers, gimana nih opinimu soal kekuatan negara Asia berdasarkan data-data tadi? Yuk ramaikan kolom komentar, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.